Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih. Malam hari ini, mari menutup hari bersama Tuhan. Seorang anggota baru di pusat rehabilitasi narkoba tempat saya bekerja, ditugasi untuk menanam benih buncis rambat. Karena belum berpengalaman menanam sayuran, Jim cepat bosan saat harus menunggu tanaman itu tumbuh. Setelah berminggu-minggu tidak tampak hasil apapun, akhirnya Jim melihat tanda-tanda pertumbuhan. Sebelumnya ia telah menancapkan sebuah tiang sebagai tempat tumbuhan itu merambat. Suatu hari Jim dengan girang berlari ke dapur, membawa buncis segar untuk makan malam. "Wow, semuanya ini berasal dari benih-benih yang kecil," serunya. "Aku sungguh belajar banyak." Ketika saya bercakap-cakap dengan Jim, ternyata ia tidak hanya belajar tentang bagaimana tanaman itu bertumbuh. Lebih dari itu, ia memperoleh cara pandang yang baru. Jika kita bersedia mendengarkan firman Allah dan melakukan apa yang benar untuk alasan yang benar, maka dalam waktu yang tepat hidup kita akan berbuah. Dalam Lukas 8, Yesus menggunakan perumpamaan untuk mengajarkan bahwa benih firman Allah akan menghasilkan tuaian jika ditanam di tanah yang baik. Namun sebuah benih hanya akan memberi hasil jika tanah tempat ia ditaruh mau menerimanya. Orang yang membuka hatinya akan mendengarkan firman Allah, menaatinya, dan menghasilkan buah. Sedangkan orang yang menutup hatinya akan mudah dijerat oleh kejahatan, karena ia tidak mengizinkan benih firman Allah berakar dalam hatinya, sehingga hidupnya penuh kecemasan dan godaan. Firman Allah adalah benih yang baik. Apakah hati Anda tanah yang baik? Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Lukas 8 ayat 4 hingga 8 dan ayat 15. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu, menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Ya Tuhan, penabur benih kehidupan, kami bersyukur atas setiap benih kebenaran yang Engkau taburkan dalam hidup kami melalui firman, khotbah, dan pengalaman sehari-hari. Namun kami juga menyadari bahwa tidak semua benih yang ditabur akan berbuah lebat. Ada yang jatuh di pinggir jalan, diinjak-injak, dan dimakan burung. Ada yang jatuh di tanah berbatu, tumbuh sebentar, lalu layu karena tak berakar.
Ada pula yang jatuh di tengah semak duri, terhimpit dan tak dapat menghasilkan buah. Ya Tuhan, jagalah hati kami agar tetap lembut dan terbuka, sehingga benih firman-Mu dapat berakar dalam dan bertumbuh subur. Jauhkanlah kami dari segala gangguan dan godaan dunia yang dapat mengalihkan perhatian kami dari kebenaran-Mu. Bantulah kami untuk menyingkirkan segala batu-batu keraguan dan semak-semak kekhawatiran yang menghalangi pertumbuhan rohani kami. Kami berdoa bagi mereka yang sedang berjuang untuk memahami dan menerapkan firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Berikanlah mereka ketekunan dan ketabahan dalam menghadapi berbagai tantangan. Kiranya mereka tidak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan, tetapi tetap berpegang teguh pada janji-Mu. Saat kami menutup mata malam ini, biarlah firman-Mu terus bekerja dalam hati kami, menumbuhkan iman dan menghasilkan buah-buah kebenaran. Bangunkanlah kami di pagi hari dengan semangat baru untuk membagikan kasih dan pengharapan-Mu kepada dunia di sekitar kami. Dalam nama Yesus Kristus, Sang Benih Kehidupan, kami berdoa. Amin. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.